menjelaskan mengenai materi salah satu materi informasi, yaitu pengembangan kemampuan menjadi IO, owner, dan konsultan pendidikan. Memahami cara meningkatkan kapasitas dalam 3 kunci pendidikan. Next. Yang pertama, keterampilan inti yang dibutuhkan komunikasi, manajemen, dan kepemimpinan. Nah, untuk menjadi IO, owner, ataupun konsultan pendidikan, kita harus memenuhi 3 aspek utama ini. Yang pertama, komunikasi efektif, membangun hubungan dan menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif. Sebagai IO atau owner ataupun konsultan pendidikan yang baik, kita harus memahami cara berkomunikasi untuk menciptakan interaksi dan hubungan yang baik dengan konsumen. Selanjutnya, manajemen waktu dan sumber daya, memaksimalkan produktivitas dan memastikan efisiensi operasional. Manajemen waktu adalah kunci. Apabila manajemen waktu kita sangat baik dan juga terukur sistematis, kita akan dicap sebagai owner atau CEO yang produktif. Selanjutnya, kepemimpinan inspiratif. Sebagai CEO atau owner ataupun konsultan pendidikan, kita harus menjadi contoh yang baik untuk diikuti oleh partner dan teman-teman kita. Next. Selanjutnya, strategi pengembangan bisnis, pemasaran, jaringan, dan inovasi. Sebagai CEO, owner, dan juga konsultan pendidikan, kita harus memahami bagaimana strategi pengembangan dari produk kita. Seperti cara-cara berikut ini. Di era teknologi ini, yang pertama kita ketahui pemanfaatan sosial media atau pemasaran digital. Memanfaatkan media sosial dan konten untuk jangkauan luas. Jadi media sosial ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin supaya semua orang tahu mengenai bagaimana produk kita ataupun apa yang kita tawarkan kepada mereka. Selanjutnya, jaringan profesional, membangun relasi yang kuat dengan pelaku industri dan klien. Tidak hanya konsumen, kita harus lebih teliti memilih partner bisnis kita untuk pengembangan bisnis kita atau bisnis entrepreneurship kita ke depannya. Selanjutnya, mengenai inovasi produk. Produk kita harus selalu berinovasi, berupaya memberikan terbaik untuk konsumen. Selanjutnya, studi kasus, kisah sukses dan pembelajaran dari pengalaman. Pada umumnya, CEO yang tampil mengorganisasi acara dengan peserta meningkat 50% dalam setahun. Peningkatan 50% dalam setahun ini adalah hal yang umum jika IO tadi melakukan hal-hal yang tadi seperti pemasaran digital, seperti menerapkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, owner visioner. Maksudnya di sini mengembangkan usaha pendidikan dari lokal ke nasional secara bertahap. Sebagai owner yang baik, di sini owner itu memiliki pandangan yang terus maju, tidak hanya bertumpu pada satu hal saja. Selanjutnya, konsultan dan pengalaman. Membangun sekolah meraih akreditasi dengan metode personalisasi yang efektif. Jadi 3 buah ini adalah contoh-contoh umum sebagai Oke, di sini ada tantangan dan solusi di dalam industri, yaitu yang mana kita harus mempelajari tentang entrepreneurship. Ya, yang mana di sini ada tantangan. Tantangan itu ada berupa persaingan pasar yang ketat, yang mana pada saat ini itu banyak sekali orang-orang melakukan bisnis yang sama. Dan juga di perubahan regulasi pendidikan ini banyak sekali aturan-aturan baru yang mana akan relevan di zaman sekarang. Dan juga di keterbatasan sumber daya itu juga mempengaruhi entah itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan apapun bentuk sumber daya itu tersebut. Nah, selanjutnya gimana sih caranya untuk menghadapi tantangan ini? Oke, di sini ada solusinya ya. Solusinya ada 3 nih. Yang pertama ada cepat dengan teknologi baru. Nah, di era zaman sekarang itu banyak sekali teknologi atau aplikasi baru yang relevan untuk memperkerjakan di dalam industri ini. Dan juga sebenarnya ada pelatihan dan pengembangan yang sedang berkelanjutan. Nah, ini berguna untuk meningkatkan human resources kita atau seperti karyawan, staff, manajer, dan lain-lain. Dan juga kolaborasi strategi dengan pemangku kepentingan. Seperti kita membuka ide kursus misalnya English course. Of course kita harus kolaborasi dengan pihak kampus ataupun dengan pemerintah setempat. Oke, next. Nah,
membangun tim yang solid dan berkinerja tinggi itu perlu 3 hal. Oke, yang pertama ada rekrutmen yang selektif, yang mana kita harus melakukan pemilihan anggota dari perusahaan itu untuk melakukan seleksi yang selektif, yang mana itu sangat objektif dan juga subjektif. Jadi kita tidak hanya memasuki orang seperti ini tidak kompeten tetap masuk, enggak. Maksudnya kita harus mencari yang benar-benar mau bekerja di bawah tekanan. Oke, selanjutnya di pelatihan berkelanjutan itu kita harus melakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan human resources di tempat kita atau di industri kita agar industri kita ini jadi yang bagus gitu ya, jadi penting karena human resourcesnya tadi. Dan selanjutnya ada pengenalan kinerja. Ini memberikan umpan balik konstruktif dan penghargaan yang adil. Nah, jadi pengenalan kinerja ini sangat penting agar kita bisa memanage waktu, memanage time worksheet kita agar lebih teratur. Oke, next. Nah, kesimpulannya, langkah-langkah selanjutnya untuk menuju sistem itu ada 3. Yang pertama itu of course kita harus mengevaluasi diri kita, yang mana mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan kita. Misal kita mempunyai kekuatan di bidang perdagangan atau bidang English course atau di bidang media, kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan kita tersendiri. Nah, selanjutnya ada rencana kita. Rencana itu ada 2 macam, ada yang short term dan ada long term. Yang mana kita harus menyesuaikan plan-plan kita dari awal untuk menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang bagus. Oke, selanjutnya ada implementasi dan kita harus terus beradaptasi setiap hari. Yang mana setiap hari pasti ada hal-hal baru yang akan keluar. Nah, jadi dengan kombinasi plan, keterampilan dan strategi ini bisa dilakukan dan juga bisa meraih kesuksesan. Terima kasih, saya Abi. Dan saya Rizal Alwi. Sekian presentasi kami atau penjelasan kami mengenai bagaimana menjadi IO, owner dan juga konsultan pendidikan yang baik di zaman sekarang ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf dan tunggu kami di materi selanjutnya.